Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Sulaikah Kurniawati dari SD Italuswa Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang pemakaian Google Meet sebagai salah satu bentuk video conference selain Zoom tentu saja ya. Oke, kita akan simak bagaimana kelebihannya. Kita buka dulu Google Chrome kita. Oke, karena ini saya sudah membuka, saya close dulu. Saya akan buka dulu halaman Google ini dan saya akan cari di titik 9 ini Meet ya, Google Meet. Oke, untuk membuat rapat baru itu ada 3 cara. Yang pertama, buat rapat untuk nanti. Buat rapat untuk nanti ini tidak terbatasi waktunya kapan, terserah kita ya, tidak ada batasan waktunya kapan. Atau yang terakhir, jadwalkan di Google Calendar. Ini jika kita ingin membuat penjadwalan secara rutin untuk Google Meet kita, untuk pertemuan kita, misalnya bina kelas setiap setengah 8 setiap hari Senin sampai Jumat seperti itu, atau mungkin pengawalan ibadah jam 11 sampai jam setengah 12 seperti itu. Atau yang berikutnya yang paling mudah adalah mulai rapat instan. Ini ketika kita klik maka kita akan langsung masuk ke ruang rapatnya. Ya, nah ini adalah ruang rapat dari tadi ya, dari yang Google Meet saya. Ini adalah kodenya, kode masuknya, kode akses ya. Kita bisa menambahkan melalui linknya ini. Kemudian kita masukkan ke, misalnya kita ke ke WhatsApp, cukup seperti ini. Itu, atau kita bisa menambahkan melalui email. Nah, email yang sudah masuk ke dalam database email kita, maka bisa kita undang. Contoh nih ya, saya coba mengundang kepala sekolah. Saya akan mengirim email kepala sekolah untuk masuk ke dalam ruangan Google Meet ini. Nah, otomatis emailnya akan terkirim ke sana. Baik, ini saya close karena tidak hanya di situ sebenarnya caranya mengundang, bisa dengan ini kita rapat sama salin info Google-nya. Ini adalah linknya, seperti itu. Bagaimana cara menyalin undangan ke uler ya? Mudah saja, tinggal kita salin, kemudian kita buka uler kita. Oke. Ini uler saya. Kemudian kita masukkan di sini. Saya di bina kelas. Di perbenjang katakanlah ya. Saya coba gitu ya. Maka saya klik. Kemudian saya coba pilih URL. Kemudian saya klik di sini. External URL. Oke. Untuk namanya bisa link bina kelas misalnya, seperti itu. Kemudian untuk deskripsinya bisa diisi bermacam-macam. Silahkan mengisi, silahkan klik ini untuk mengikuti bina kelas dan sebagainya ya. Oke. Save and return. Oke, sudah selesai. Maka ketika siswa mengklik ini, maka mereka akan langsung menuju ke ruangan yang ada di sini. Ini untuk cara mengundang. Sekarang ruang Google Meet, membuka ruang Google Meet sudah ya. Ini sudah saya buka ruang Google Meet-nya. Ini ada 3 tombol. Ini untuk menonaktifkan mikrofon. Ini untuk menonaktifkan kamera. Seperti itu. Ini untuk menutup panggilan. Kemudian atau end rapat gitu ya. Kemudian di sini di sisi kanan atas ada 4 panel. Yang pertama panel akun kita, ini tanggal jam, kemudian ini chat. Jadi kalau kita ada yang mau apabila kita mengirim chat, maka kita bisa menulis di sini dan terbaca oleh semua partisipan. Kemudian ini adalah semua orang yang ada di partisipan kita ya. Jika ingin remove maka kita bisa remove, mute all maka kita bisa mute all. Nah,
ada pilihan are you sure you want to mute all. Oke, maka saya oke di sini. Kebetulan ini tidak ada partisipannya ya. Ini menambahkan orang juga bisa lewat sini, tadi lewat email sama ya. Kemudian itu saja ya. Mute all ini adalah salah satu extension untuk Google Meet. Jadi di Google Meet ini yang nggak enaknya adalah dia harus menggunakan extension dari yang lainnya. Kita harus download extension. Salah satunya adalah mute all. Ini di sini. Ini saya sudah mem-mute all di sini, sudah memasang extension mute all. Seperti itu. Dan extension yang lainnya. Ya. Salah satu extension yang sudah saya pasang di sini adalah auto admit. Ya. Bagaimana cara mencari extension? Maka kita bisa membuka ini. Chrome Web Store. Nah, kita bisa membuka di sini dan mencari menelusuri lewat sini auto admit. Oke. Ya, seperti itu. Muncullah ini. Saya menggunakan ini dan kemudian saya pasang sehingga muncul ini, dan di akun Google Meet saya muncul ini. Nah, ini tandanya ada extension tambahan, ada tambahannya, fitur tambahan auto admit. Sehingga kita tidak perlu mengadmit one by one, satu persatu. Sudah, kemudian kita masuk ke layout peserta. Layout peserta itu bisa diatur di sini. Nah, ini kita mau bentuknya seperti apa? Bentuk bersusun begini atau begini atau begini, terserah ya. Atau kita mau binnya nggak hanya 9, kita mau dimaksimalkan. Bisa sampai sini 49 ya, ini di sini ya. Ini nggak bisa ya karena nggak ada partisipannya ya, sehingga tidak bisa. Oke. Pada intinya begitu caranya ya. Kemudian kita mempresentasikan, membuka men-share video dari YouTube. Mudah saja, sangat mudah sekali. Kita buka YouTube dulu. Ini saya ganti YouTube. Oke. Oke, kita buka YouTube di sini. Nih misalnya saya ingin membuka ini. Maka caranya adalah presentasikan sekarang, klik ini, kemudian kita pilih yang tab untuk YouTube ya. Terbaik untuk video dan animasi. Maka kita klik ini, jangan lupa klik bagikan audio, ini kita bagikan. Udah otomatis mereka bisa melihat ini dan kita bisa menayangkan video ini ke siswa atau ke partisipan seperti itu. Jika sudah selesai maka kita berhenti dulu. Oke. Nah, udah berhenti, ini tandanya sudah berhenti. Kita kembali lagi ke sini. Terus bagaimana nge-share PPT? Oke, baik, nge-share PPT ini seperti ini ya. Kita menggunakan jendela. Jendela kita pilih. Oh iya, maaf, PPT-nya belum saya launch. Oke, di launch dulu PPT-nya. Oke, kemudian kita presentasikan, kita buka jendela. Nah, muncul PPT saya karena sudah saya launch ya. Maka saya klik ini saya bagikan. Oke, ini adalah PPT saya. Bagaimana cara menjelaskan lewat PPT ini? Ya, tentu saja kamera harus kita tegak lurus, pandangan kita tegak menghadap kamera, melihat kamera. Oke, saya coba praktekkan cara menyampaikan materi dengan PPT ini ya. Baik, saya share screen. Oke, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dengan pelajaran life skill. Kali ini kita akan belajar tentang tips belajar mandiri. Kita tahu kita sekarang sudah di kelas 6 dengan kondisi yang online belajarnya, sehingga membutuhkan kemandirian yang lebih dari kita untuk belajar. Ya, kita berjauhan dengan ustadz-ustadzah kita berjauhan dengan teman-teman kita di rumah, kita berdekatan dengan yang namanya kasur, mainan, HP, kemudian apalagi ya, kucing, apalagi hewan peliharaan ya, dan sebagainya. Yang itu sangat menggoda untuk kita tidak belajar seperti itu, sehingga membutuhkan ya kemandirian tadi ya. Baik, apa saja tips belajar mandiri? Yang pertama, kita luruskan niat belajar karena Allah ya. Luruskan niat belajar karena Allah.
Sini ada di surat Al-Mujadalah ya, ayat 11. Surat yang sering kalian baca setiap hari, murojaahi di juz 28 surat pertama. Ya. Coba perhatikan yang Ustazah beri tanda tebal, tanda merah. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi memang orang yang diberikan ilmu, yang beriman ya, yang beriman dan berilmu itu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ya, beriman saja tidak berilmu enggak. Berilmu saja tidak beriman juga enggak, tapi beriman dan berilmu. Maka dari itu keutamanya besar sekali menjadi orang yang beriman dan berilmu. Luruskan niat karena Allah, pastikan belajar kita bukan karena orang tua, bukan karena guru, satu ustazah, takut nggak naik kelas, takut nggak lulus, takut dimarahin dan sebagainya. Ya, luruskan niat karena Allah. Kemudian yang kedua, jadwal harian, disiplin waktu dengan jadwal harian. Ya, kita sudah mempunyai jadwal harian setiap harinya. Pagi harusnya apa saja, siang harusnya bagaimana, kapan main, kapan belajar, kapan tidur, kapan kapan makan snack kapan ya. Kita sudah punya jadwal seperti itu, maka kita disiplin dengan waktu-waktu kita. Ya, jangan kemudian dibalik-balik, usahlah sakarepku enak sakarepku seperti itu. Waktunya sekolah tidur. Ya, kayak gitu yang rugi siapa? Kalian sendiri kan? Atau ternyata waktunya makan sekolah lu saya kok nggak ada sih lo, padahal waktunya istirahat seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi cara saya menjelaskan biasanya ya di secara online di anak-anak kelas 6 ya, nggak jauh beda dengan tadi itu ya. Ini bukan rekayasa genetika ya. Ini sebenarnya. Baik, jika ingin menghentikan maka kita hentikan berbagi. Maka kita kembali ke sini ya. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian fitur-fitur Jamboard, whiteboard. Oke. Jadi kalau di Zoom itu ada whiteboard ya, whiteboard online, papan tulis online. Maka di Google Meet pun juga seperti itu. Di sini ada Jamboard. Ini ya, papan tulis virtual. Buka Jam. Maka kita klik dulu. Kita mau pilih mulai papan tulis baru atau mau memilih dari drive. Barangkali kita sudah mempunyai papan tulis yang sebelumnya yang sudah kita simpan. Oke. Maka kita klik dulu memulainya. Nah. Oke. Jangan lupa untuk seluruh layar Anda diklik dulu ya. Mohon maaf. Oke. Diklik ke siswa, kemudian kita kita buka Jamboard. Ini adalah papan tulisnya. Sebentar, masih loading. Ini masih loading. Baik, kemudian kalau sudah ya, ini ya lebih lengkap dibandingkan yang ada di Zoom. Kelebihannya Jamboard ini ya. Kita coba geser ke sini. Ini ada pena. Kita bisa menuliskan di sini. Sebentar ya. Ada. Oke, ini ada penghapus. Ini ada kursor ya, apabila kita ingin Oh, ini pena, spidol hitam. Kita mau spidol atau mau kuas. Menggambar seperti itu, atau kita mau teks ya. Kalau mau teks maka misalnya tips belajar mandiri seperti itu. Kita ingin menggali dari siswa bagaimana mengisi juga, supaya mereka juga mengisi di sini. Bagaimana sih menurut kalian tips belajar mandiri itu selain yang dari Ustazah sampaikan, misalnya seperti itu ya.
Kemudian saya minta mereka mengisi. Bagaimana cara mereka bisa berpartisipasi? Maka kita klik ini, bagikan. Nah, bentar, masih loading. Oke, bagikan di sini saya bisa menggunakan linknya, link email, maaf ya, kita bisa mengundang lewat link email. Misalnya sudah tersimpan link email, maka kita bisa mengirim. Mereka sebagai editor, maka kita kirim Jamboardnya sama linknya. Oke, kirim. Nanti terkirim ke orang yang kita beri email tadi, yang punya email tadi. Atau kita bisa menggunakan link ya, link. Oke, kita mau editor atau melihat saja. Kalau editor itu berarti mereka bisa menambahkan. Selesai, maka kita salin link. Oke, kita bisa tulis linknya di sini di kolom chat. Nah, ini sudah ada. Saya membagikan link ke file jam dalam rapat. Nah, peserta, responden, partisipan, maaf, itu bisa mengklik ini melalui perangkatnya masing-masing yang akan terhubung ke Jamboard mereka. Kalau mereka memiliki Jamboard di HP mereka, maka mereka bisa langsung otomatis. Tapi jika mereka belum memiliki Jamboard, maka mereka harus download dulu. Sama seperti tapi kalau di laptop insya Allah otomatis mereka akan terhubung. Sudah, kemudian merekam proses pertemuan. Nah, biasanya saya menggunakan Bandicam untuk merekam proses pertemuan. Cuman untuk Bandicam tidak bisa mendengarkan suara dari partisipan, hanya terdengar suara saya saja karena sumbernya dari mic. Kecuali saya tidak menggunakan ini, saya tidak menggunakan earphone, saya menggunakan langsung ya, voice yang ada di laptop saya, itu bisa direkam seperti itu dengan menggunakan Bandicam seperti yang saya lakukan sekarang. Ini bisa kita lihat ini ya. Nah, ini adalah Bandicam saya seperti itu. Oke, baik. Cukup untuk pengenalan memanfaatkan Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.